Topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama bagi Anda yang ingin masuk atau yang sudah ambil posisi kepada saham-saham infrastruktur dalam hal ini konstruksi. Ya, dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kalau kita flashback dalam beberapa hari perdagangan terakhir, saham-saham di sektor pertambangan, terutama batubara, telah mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Di mana pada perdagangan hari ini saham-saham turunannya, salah satunya adalah United Tractor atau disingkat dengan UNTR, hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita akan coba lihat perkembangan terbaru apa saja yang terjadi pada UNTR dan berikut informasi selengkapnya pemirsa. Di mana UNTR mencatatkan volume penjualan alat berat Komatsu per Oktober 2020 sebanyak 154 unit. Penjualan ini naik tipis 3,89% dari realisasi penjualan per September 2020 yakni mencapai 148 unit. Dikutip dari laman resmi PT United Tractors Tbk atau UNTR, volume penjualan alat bersih Komatsu per Oktober 2020 sebanyak 154 unit, naik tipis 3,89% dari realisasi penjualan per September 2020, yakni 148 unit. Penjualan pada Oktober didominasi oleh sektor konstruksi, yakni sebanyak 47% dari total penjualan atau sekitar 72 unit. Disusul penjualan ke sektor tambang sebanyak 24% atau 37 unit, penjualan ke sektor kehutanan sebanyak 18% atau 28 unit, dan penjualan ke sektor agro atau kebun sebesar 11% atau 17 unit. Jika diakumulasikan, total penjualan alat berat Komatsu hingga akhir Oktober 2020 berada di angka 1.345 unit. Realisasi ini memang masih terkontraksi 50,8% dari penjualan di periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2.734 unit. Adapun pangsa pasar atau market share Komatsu mencapai 30% secara nasional per Oktober 2020. Namun demikian penjualan alat berat UNTR mengalami tren kenaikan setidaknya dalam 5 bulan terakhir. Mei 2020, penjualan alat berat Komatsu hanya mencapai 60 unit yang merupakan penjualan terendah sepanjang tahun 2020. Tren kenaikan kemudian berlanjut di periode Juli mencapai 85 unit, Agustus 105 unit, dan September 148 unit. Adapun rekor penjualan alat berat tertinggi tahun ini masih dicatatkan oleh penjualan pada periode Januari 2020 yang mencapai 251 unit. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, informasi fundamental untuk UNTR pemirsa secara teknikal di penutupan sesi kedua atau di sepanjang perdagangan hari ini, UNTR mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk UNTR di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, bagaimana pergerakan UNTR mulai dari pembukaan sesi pertama sampai dengan pembukaan sesi kedua. Nanti kita juga akan update bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di pukul 9 di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, UNTR dibuka di level 22.900. Pada pukul 10 ini mengalami penguatan dan menembus ke level 23.750. Di penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini ditutup di level 24.500 pemirsa. Namun di pembukaan sesi kedua ini mengalami atau posisinya lebih rendah jika dibandingkan dengan penutupan sesi pertama, berada di level 24.350. Dan update di penutupan sesi kedua hari ini, posisinya lebih rendah meskipun masih tetap ditutup di zona hijau di 24.225, menguat di 8,03%. Sementara daya range-nya di sepanjang perdagangan hari ini, posisi terendah ada di 22.900, sementara posisi tertinggi yang sempat disentuh di 24.700 secara intraday tradingnya. Kemudian kami akan mengajak Anda bagaimana pergerakan saham UNTR di sepanjang tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di Januari bergerak di level 21.500, Februari tertekan, Maret juga tertekan, bahkan di Maret ini menembus ke level posisinya adalah 16.675. Sementara di April di 16.625. 4 Mei tekanan juga cukup dalam, level 15.000 sudah disentuh, namun di Juni mencoba untuk kembali bangkit. Kemudian di November sudah kembali menembus ke level 20 ribuan, bahkan di 24.350. Kalau kita tarik garis dari November ke Januari, ini posisinya
jauh lebih tinggi atau merupakan posisi tertinggi di sepanjang 2020 kalau kita lihat dari sisi penutupan perdagangan per bulannya pemirsa 24.350. Sementara di 2 Januari ini posisi tertinggi hanya mencapai di 21.500. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Posisi PER atau Price to Earning Ratio ada di kisaran 12,84 kali. Sementara posisi Price Sales Ratio atau PSR di 1,48 kali. Sementara untuk PBV-nya, Price Book Value Ratio atau PBVR di poin 1,50 kali. Sementara untuk posisi PCFR ada di kisaran 0,484 kali. Kombinasi teknikal, fundamental, dan juga melihat dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.